Shalom. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita telah berada di bulan September, minggu pertama. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk memulai ibadah ini. Saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk bersama-sama kita bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 menyatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia dengan kebesaran yang hebat, pujilah dia dengan tipan sanggakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan cerajap yang berdenting, pujilah dia dengan cerajap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, katakan saat indah. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami bersama-sama menghadiri takhta anugerah-Mu. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami, kerahkan dan menggairahkan kami hari ini untuk beribadah kepada-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Inilah kami Tuhan, bertanda lagi atas puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah kami bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan dalam hidup, yang menikmati keindahan Tuhan dalam hidup ini.
memandang wajah-Mu. Yesus, Engkau kekasih jiwa kami. Yesus kekasih jiwa. Bawa kami rata waktu. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu. Benar Tuhan, ini kami pagi hari ini izinkan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Glory hanya bagi-Mu. Amin. Kami sungguh merindukan Engkau dalam hidup kami.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalamnya. Katakan, janjimu seperti sungai yang mengalir. Dialah segala kemuliaan dipersembahkan hanya bagimu, karena engkau adalah pribadi yang maha mulia, dan semua kemuliaan layak dipersembahkan hanya untukmu. Terima kasih untuk bersamaan kami pada pagi hari ini. Kami ingin berbakti beribadah kepadamu, memuji menyembah engkau. Kami percaya kehadiranmu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami hari ini untuk memujimu. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba yang ada di altar ini. Biarlah Tuhan urapi kami, pakai kami hari ini. Biarlah kami menjadi alat dalam tangan-Mu untuk kami beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Puji-pujian Tuhan urapi, firman Tuhan jadi persiapkan, kiranya Tuhan urapi. Biarlah hari ini kami memperoleh lawatan Tuhan secara pribadi, dan kami pulang dengan sukacita. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, kami bukan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kita sudah ada di bulan September. Penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Kalau kita bisa memasuki bulan September ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita pasti sudah melewati semua pergumulan, bahkan anugerah daripada Tuhan. Tapi kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Dengan penuh semangat kita akan menyanyikan pujian, katakan api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Suara
semangat? Amin. Kita ganti pujian kita. Katakan sangkakala berbunyi. Tanda panggilan kudus. Masa dibangkitkan.
persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saya undang Adrian membuka kantong persembahan. Mari kita satu dalam doa. Allah yang maha baik, begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya atas seizin daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Benda mati ini Tuhan, biarlah Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, atau bahkan untuk memberkati di tempat lain. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita angkat satu pujian, katakan, Bapa yang kekal, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, tapi oleh karena
Inilah pengalaman yang kami rasakan, yang kami saksikan, yang kami alami dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Kiranya pernyataan ini menyadarkan kami lebih dalam lagi tentang kasih dan kepedulian Tuhan. Dan kemudian apa yang kami pahami memengaruhi sikap hidup kami terhadap Engkau. Dan biarlah setiap ungkapan lagu-lagu yang telah kami kumandangkan, bahkan kesaksian-kesaksian yang kami sampaikan adalah merupakan bentuk ekspresi kami yang bertujuan untuk memuliakan Engkau dan meneguhkan kami dalam hidup kekristenan kami. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kami. Biarlah hari ini kami bersuka cita dan Engkau ditinggikan dalam persekutuan kami hari ini. Kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kami, tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan peneguhan oleh Roh Kudus dalam batin kami. Sehingga setiap kata dan kalimat yang kami dengar itu dapat masuk dalam hati kami, pemahaman kami, dan membentuk kami untuk bagaimana kami harus menjalani hidup kekristenan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu sehingga melaluinya hari ini kami diberkati. Hati kami Tuhan Engkau lembutkan, siapkan, dan kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi bibit kebenaran firman. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Biarlah sukacita ini tidak hanya di sini, tetapi juga setelah kita kembali akan kita bawa dan terus menyemangatkan kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan dan membuat kita tetap eksis, kuat, dan terus mengingat bahwa Tuhan selalu menopang hidup kita. Kita telah berada pada minggu pertama ya di bulan September. Itu berarti bahwa materi firman Tuhan yang berkaitan dengan misi dan penginjilan yang dicanangkan oleh Gereja Kemahiran secara nasional telah selesai pada minggu terakhir pada bulan Agustus. Kita akan kembali kepada materi kita tentang mempersiapkan jemaat atau gereja Tuhan di akhir zaman menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan hari ini kita sampai pada Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13 yang merupakan jemaat yang ke-6 yang menjadi sasaran surat daripada Rasul Yohanes yang berkaitan dengan penglihatannya di Pulau Patmos. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu silakan membacakan ayat yang genap dengan suara yang jelas, tertib. Demikianlah bunyi firman Tuhan Wahyu pasal 3 ayat 7 mulai. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.
Dan tuliskan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka dari diam. Aku datang segera, peganglah apa yang ada pada Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan menjadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan dituliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat 13 bersama-sama 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan kepada jemaat. Puji Tuhan. Tema kita adalah Philadelphia, jemaat yang lemah namun tetap setia. Philadelphia, jemaat yang lemah namun tetap setia. Bapak Ibu dan Saudara, jemaat di Philadelphia ini adalah merupakan salah satu jemaat yang kecil. Kota Philadelphia juga adalah kota kecil sebenarnya ya. Ya, hari ini kalau kita melihat bekas ketujuh jemaat ini, sisa-sisanya atau bekasnya itu ada di Turki. Ya, jadi kalau mereka yang biasa berkunjung ke Holy Land, selain daripada ada 3 negara ya, 4 negara, ada Mesir, kemudian Palestina sudah melingkup wilayah Israel, juga Yordania ya, biasa kalau Bapak Ibu berkunjung. Tetapi selain itu juga ada di Turki ya, bekas daripada ketujuh jemaat ini ada di Turki, dan ya Philadelphia ini ada di Turki. Philadelphia biasa digoncang oleh gempa ya, dan kemudian pada akhirnya banyak penduduk yang menyingkir dari sana. Dan tahun 37 ya, kurang lebih 37 Masehi, daerah ini ya hampir rata dengan tanah oleh gempa. Karena itu sangat rawan dan ya banyak penduduknya yang menyingkir ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Philadelphia adalah jemaat yang ke-6 yang menjadi gambaran dari keadaan gereja akhir zaman, seperti yang saya sampaikan pada permulaan atau pendahuluan, bahwa ketujuh jemaat ini mewakili jemaat di akhir zaman ini yang memberikan gambaran kepada gereja itu sendiri, bahkan kepada Tuhan bagaimana dan bagaimana Tuhan bersikap terhadap gereja-gereja itu. Nah, untuk gereja ini Kristus memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang kudus ya. Inilah firman dari yang kudus. Yang benar, yang memegang kunci Daud. Artinya ia adalah bahwa Kristus adalah pribadi yang unik. Ya, pribadi yang tidak bisa disamakan, tidak bisa diserupakan, tidak bisa disepertikan dengan dia. Itulah sebabnya ketika Allah ya, dalam teologi kita, ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita berbicara pada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang memiliki hakikat yang sama, derajat yang sama, tidak ada yang lebih kurang dan tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Ya, bukankah kita barusan saja dihebohkan dengan sebuah pernyataan bahwa Anak itu disebut sebagai Allah minor, ya. Bapa itu dianggap sebagai Allah mayor. Ya, itu berarti bahwa ada perbedaan derajat atau keunggulan hakikat.
Tapi bagi kita sebagai gereja Kema Injil memiliki keyakinan bahwa ketiga-tiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah pribadi yang memiliki hakikat yang sama, namun memiliki fungsi dan peran yang berbeda di dalam hal sikapnya terhadap dunia dan juga penyelamatan umat manusia. Amin, Bapak Ibu. Ya. Karena itu ia Allah pribadi yang unik yang tidak bisa disamakan. Dan ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, waktu Musa dipanggil, Musa berkata bahwa kalau bangsa Israel bertanya tentang engkau yang telah memilih aku untuk memimpin mereka, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada mereka? Allah berkata, katakanlah kepada mereka, aku adalah aku. Ya. Itu artinya bahwa Allah tidak bisa disamakan dan diserupakan dengan apapun. Ia ada di dalam hakikatnya, ia ada dalam pribadinya, ia berada di dalam keberadaannya. Itulah sebabnya ia unik. Tidak ada yang seperti dia. Ia yang benar, yang memiliki kedaulatan dan otoritas yang tak terbatas atau otoritas yang tertinggi. Ia berkata bahwa tidak ada yang dapat menutup kalau ia sudah membuka. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya bahwa ia maha kuasa. Kekuasaannya tak tertandingi. Tidak ada kuasa lain yang dapat melampaui kuasa Allah. Sekalipun itu Allah iblis, raja kegelapan. Tetapi iblis sendiri takluk di bawah kuasa Allah. Ia memperkenalkan dirinya demikian. Itulah sebabnya Kristus berkuasa atas iblis. Dan tidak ada yang berkuasa atas iblis kalau bukan Allah. Tidak ada yang berkuasa atas iblis kalau bukan Tuhan. Bukankah sampai dengan hari ini banyak orang yang tidak mengakui kalau Yesus itu adalah Allah? Bukankah sampai dengan hari ini masih ada orang yang tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan? Mereka hanya mengakuinya sebagai nabi. Nabi tidak mungkin memiliki kedaulatan dan otoritas yang tertinggi. Dan ini sejalan dengan pernyataan Yesus ketika ia hendak naik ke surga dan memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Segala kekuasaan telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Kristus Maha Kuasa. Nah, Bapak dan Saudara, Kristus juga Allah pribadi yang memiliki sikap yang sama terhadap gereja atau tubuhnya. Ia memperhatikan gerejanya sebagai suatu kesatuan tubuhnya. Bahkan secara pribadi, sebagai anak-anaknya, ia mengetahui dan mengenal secara sempurna seperti apa keadaan kita. Amin. Ini kita harus pahami. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ini sama dengan kalimat di atas tentang kemahakuasaan dan kedaulatannya yang tidak bisa digugat dan diganggu oleh siapapun. Ia mengenal secara sempurna seperti apa keadaan kita. Ia mengenal batin kita, ia mengenal pikiran kita, ia mengenal niat kita, ia mengenal motif kita dalam melayani, dalam membangun kebersamaan. Ia tahu juga seperti apa keinginan kita, seperti apa pekerjaan kita, seperti apa pelayanan kita. Ia tahu juga kalau kita pasif. Ia tahu juga kalau kita tidak punya inisiatif. Ia tahu juga kalau kita asal menjadi orang Kristen, asal menjadi anggota jemaat, asal melayani. Dan ini merupakan teguran dan sekaligus memberikan semangat kepada setiap kita bahwa menjadi orang Kristen, menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi gereja, jangan asal. Jangan kita berpegang kepada cara berpikir kita sendiri. Tapi mari kita memikirkan bagaimana pikiran Allah tentang saya. Ia selalu menilai, ia selalu mengevaluasi bagaimana progres atau perkembangan kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan rohani kita tidak beda dengan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun lalu, ia tahu. Dan ia tidak mau dan ia tidak tenang kalau keadaan kita statis. Begitu-begitu saja. Tapi ia mendorong kita supaya kita mengalami sebuah progres, pertumbuhan. Firman Tuhan, pemimpin gereja menasihati, memberikan informasi. Tapi kita sendiri harus meresponi dan bangkit untuk melakukan firman itu.
Kalau kita tidak merespon, kalau kita biasa-biasa, maka Tuhan sedih. Ia memperhatikan kita. Keadaan jemaat di Philadelphia yang ia dapati adalah bahwa mereka lemah. Ya, lemah karena mereka jemaat kecil, dan sebagai jemaat yang kecil memang kalau seseorang menyadari dirinya kecil, tidak berdaya, ya ia bersikap apa adanya, ya. Tidak seperti ada orang yang sebenarnya ekonominya itu lemah, biasa saja, tapi sok kaya, ya. Dia mencoba untuk menyamakan, ya, ini kita berada pada dunia materialistis dan kita berada pada dunia bagaimana menjadikan ekonomi, harta, keuangan itu menjadi patokan, ya. Cara tampilnya juga tidak mau kalah, ya. Makanya ada ungkapan yang berkata, biar kalah nasi, tapi jangan kalah aksi. Ya. Artinya penampilannya itu disesuaikan dengan orang lain. Nah, itu pada akhirnya tampil ya hanya beberapa saat saja, tapi setelah itu pulang ya jadi masalah, bukan? Ya. Nah, tampil apa adanya, ya. Jadi jemaat di Philadelphia ini memang ya seperti itu keadaan mereka. Tulus apa adanya. Ya, karena itu ya mari kita jangan pakai topeng seolah-olah seperti itu, padahal tidak seperti itu, ya. Bicara apa adanya, tampil apa adanya. Ini sangat berbeda dengan jemaat Laodikia. Kita lihat nanti, ya, jemaat Laodikia itu memang secara materi kaya, lalu mereka berkata aku kaya, ya. Saya kalau bicara ya bicara apa adanya, ya. Jangan bicara terlalu tinggi, nanti pada akhirnya mempermalukan diri sendiri, ya. Ya, saya lihat ada seorang pendeta di YouTube, dia katakan gereja ini gereja paling benar, ya. Saya tidak berani ngomong begitu bahwa gereja ini adalah, ya, yang bisa kita bicarakan bahwa ya kita memang belum sempurna benar, tapi kita ya di bawah pimpinan Roh Kudus kita berusaha untuk melakukan. Kita akan tetap taat dan setia melakukan firman Tuhan. Yang mengukur paling benar atau kurang benar atau tidak benar itu ya bukan saya. Ya, kita menjalani proses. Yang menyatakan biarlah Tuhanlah yang menyatakan bahwa kita benar. Amin. Ya. Biasanya memang ya jemaat yang tidak seberapa jumlahnya itu ya diidentifikasikan sebagai jemaat kecil. Lalu kemudian juga itu mengikut gembalanya juga gembala kecil, ya. Tapi kalau jemaat jumlah anggotanya besar itu disebut sebagai gereja besar. Gembalanya juga turut ikut, ya. Itu dia gembala besar, ya. Itu hal yang bersifat secara fisik yang bisa dilihat secara kasat mata, tapi belum tentu di mata Tuhan seperti itu. Amin. Ya. Kita tulus, kita bicara, kita menilai, kita berpikir apa adanya. Dan inilah yang dilihat oleh Tuhan pada jemaat Philadelphia ini, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu, ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, ya, tidak seberapa, ada tapi ya lemah, ya, tidak kuat amat. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang lemah tetapi setia, ya. Keadaan jemaat di Philadelphia yang Kristus dapati adalah bahwa mereka jemaat yang lemah namun tetap setia. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku. Di dalam ketujuh jemaat ini hanya ada 2 jemaat yang tidak memperoleh teguran keras dari Kristus, yaitu jemaat Smyrna. Lalu yang kedua adalah jemaat Philadelphia, ya. Tapi jemaat yang lain-lain itu ya ditegur dengan keras oleh Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, keadaan jemaat di Philadelphia, tantangan dan pergumulan apa yang mereka hadapi? Yaitu mereka menghadapi
kelompok orang yang percaya kepada Allah. Makanya mereka juga disebut sebagai jemaat. Tapi Kristus menyebutnya sebagai jemaat iblis, ya. Mengapa? Ya, ini orang-orang Israel, orang-orang penganut agama Yahudi memiliki sikap buruk terhadap gereja, dan memang ini merupakan bagian daripada perjalanan sejarah bagaimana orang Yahudi menganggap dirinya itu adalah the best di mata Tuhan. Ya, mereka adalah agama yang benar, ya. Bukankah ada agama-agama yang seperti itu yang menganggap dirinya paling benar? Ya. Kalau kemudian agama baru datang, apalagi agama itu agama kecil, ya itu dihambat, ya itu ya ibadahnya diganggu, ya, ya. Dan memang itulah keberadaan kekristenan dari dulu sampai dengan hari ini. Itulah sebabnya kalau mendengar atau kalau melihat bahwa ada gereja-gereja yang ingin ditutup oleh warga, ya itu bukan hal baru, ya. Tetapi gereja adalah tubuh Kristus yang tidak bisa dihambat oleh siapapun. Makanya ada seorang penulis atau seorang teolog yang berkata, gereja itu semakin dihambat, maka ia akan semakin merambat. Mereka memperoleh tantangan. Tantangan yang mereka hadapi adalah fitnah. Ya. Jadi agama Yahudi bekerja sama dengan politik. Para kaisar, para raja pada waktu itu, ketika kekristenan itu muncul, maka itu dianggap sebagai sekte baru yang bertentangan dengan sikap dan nilai-nilai kerajaan pada waktu itu. Apalagi ketika menempatkan Yesus sebagai raja. Yesus adalah raja, Yesus adalah kaisar, Yesus adalah pemerintah. Maka kalimat itu digunakan sebagai fitnah untuk membangkitkan amarah daripada penguasa pada waktu itu. Sehingga ya orang Kristen menjadi sasaran persekusi. Orang Kristen menjadi sasaran aniaya. Orang Kristen menjadi sasaran untuk dihambat. Ya, itulah sebabnya atas sikap seperti ini, walaupun orang-orang itu, kelompok orang itu memiliki agama atau disebut juga sebagai jemaat, maka Yesus menyebut mereka sebagai jemaat iblis. Bagaimana sikap jemaat di Philadelphia atau orang-orang Kristen yang ada di Philadelphia ini? Ketika mereka memperoleh tantangan, mereka memperoleh persekusi, mereka memperoleh aniaya. Apakah mereka takut? Apakah mereka lemah? Apakah mereka meninggalkan iman mereka? Yesus berkata, walaupun engkau difitnah, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku, menyangkal namaku. Mereka adalah jemaat yang tetap setia dengan firman Allah. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, bahwa kehidupan kekristenan bukanlah kehidupan yang nyaman, karena kita akan berhadapan dengan dunia ini. Kristus katakan bahwa kamu tidak lebih daripada aku. Sebagaimana mereka telah membenci aku, dunia juga akan membenci kamu. Bahkan Kristus berkata, aku menempatkan kamu di tengah-tengah serigala. Itu berarti bahwa perjalanan gereja di tengah-tengah dunia ini, ya tidak akan pernah aman sampai kepada kedatangan Kristus. Dan situasi itulah yang akan membuktikan iman saya. Iman Bapak Ibu, aniaya, penderitaan, situasi yang tidak menyenangkan itulah yang akan membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan jemaat di Philadelphia ini, sekalipun mereka mengalami aniaya, mereka tetap setia dengan firman Tuhan. Mereka tidak menyangkal, ya. Artinya ialah bahwa mereka tidak mencari aman demi keselamatan secara fisik, demi keselamatan harga diri mereka, demi keselamatan ekonomi mereka, demi keselamatan jabatan mereka. Bukankah hari ini pengajaran kekristenan campur aduk dengan semuanya itu? Jika orang Kristen tertentu jika tidak nyaman di satu tempat, lari ke tempat yang lain. Dia tidak membuktikan dirinya, kesetiaannya kepada Tuhan. Bagaimana kita membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita membuktikan iman kita kepada Tuhan? Kalau bukan di dalam ruang lingkup di mana kita berada saat ini. Amin. Bahkan Yesus sendiri ketika dalam penderitaan dan menghadapi kematiannya, ia tidak pernah menyerah, ia tidak pernah mundur. Dan sikap seperti inilah yang ia mau.
untuk kita jalani. Dan hal itu telah dibuktikan oleh jemaat di Philadelphia. Mereka tetap setia kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya ya, mari jangan jadi jemaat lari-lari. Ada masalah di sini, lari ke tempat yang lain. Selagi kita ada di dunia ini, ya, selagi kita ada di dunia ini, kita akan tetap mengalami hal yang tidak enak. Amin. Ya. Itulah sebabnya setia. Jadi kesetiaan kita terhadap Tuhan dibuktikan dengan kesetiaan kita terhadap gereja. Kesetiaan kita terhadap Tuhan dibuktikan dengan kesetiaan kita terhadap rumah tangga kita. Kesetiaan kita terhadap Tuhan dibuktikan dalam kesetiaan kita terhadap teman. Amin. Halo Bapak Ibu. Ya. Kita berkata orang yang paling rohani, orang yang paling setia. Ya. Ya, jadi kesetiaan kita itu diuji dalam kesulitan, bukan diuji dalam ya ketika ya kita saling senyum, saling sapa, halo, shalom, ya. Tapi kesetiaan kita diuji ketika kita berbeda. Kesetiaan kita diuji ketika kita memperoleh sikap yang tidak baik. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal Aku. Mungkin secara ungkapan, mungkin secara kata, mungkin secara kalimat kita tidak menyangkal Tuhan. Tetapi sekali lagi, ketika perilaku hidup kita mengingkari kebenaran, mengingkari kesetiaan, maka itu berarti bahwa kita telah bersikap terhadap Tuhan. Kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi Tuhan Allah merupakan perwujudan. Ia mengidentikan dirinya dengan hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau kita memperhatikan dalam Matius pasal 25 atau pasal 26, ketika ia menempatkan kambing di samping kiri dan domba di samping kanannya, Yesus berkata, "Enyalah kamu dari hadapanku, hai kamu yang tidak setia, sebab pada waktu aku sakit, kamu tidak melawat aku, sebab pada waktu aku menderita, kamu tidak memberikan kekuatan kepada aku, sebab pada waktu aku berada dalam kesusahan, kamu tidak menolong aku." Lalu mereka katakan, "Kapan kami melihat engkau tidak makan? Kapan kami melihat engkau dalam penjara? Kapan kami melihat engkau dalam keadaan sulit lalu kami tidak menolong?" Lalu Yesus katakan bahwa barang siapa yang ketika melihat orang susah, yang ketika melihat orang mengalami masalah, kalian tidak peduli, kalian tidak memperhatikan, kalian tidak menolong aku, kalian tidak memperhatikan aku, itu berarti bahwa Kristus mengidentikan dirinya dengan situasi, dengan orang-orang yang ada di seputar kita. Kalau kita tidak peduli dengan mereka, maka kita tidak peduli juga dengan Dia. Demikian juga ketika ia melihat para domba yang ada di sebelah kanan, dia katakan, "Sabaslah, hai kamu, ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku. Ketika aku dalam kemiskinan, kamu menolong aku." Lalu mereka katakan, "Kapan kami melihat engkau susah? Kapan kami melihat engkau dalam penjara?" Yesus katakan bahwa barang siapa telah menolong orang yang susah, yang kecil, yang tidak dipedulikan, maka kalian telah melawat aku, kalian telah menolong aku. Jadi sekali lagi, bahwa Kristus mengidentikan atau situasi orang-orang yang ada di seputar kita, Allah merupakan perwakilan Tuhan agar kita melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau kita membenci orang, ya, kita berkata saya membenci manusia, tapi saya tidak membenci Tuhan. Benarkah seperti itu? Halo Bapak Ibu? Hukum yang utama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Amin. Jadi sikap kita dengan Tuhan tidak beda atau sejalan dengan sikap kita terhadap sesama.
Jangan berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak menyukai sahabat saya, tetangga saya. Itu tidak benar. Kasih kita kepada Tuhan akan sejalan dengan kasih kita terhadap sesama. Bagaimana keadaan hati kita terhadap Tuhan, seharusnya itu juga keadaan hati kita terhadap sesama. Itu hukum kebenaran. Kalau berbeda dari itu, maka kita harus memformulasi kembali pemahaman dan pengertian kita dan sikap hidup kita sebagai orang Kristen. Engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa pesan Kristus kepada jemaat Philadelphia yang menderita ini? Dalam ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Kalau engkau tetap berada dalam kesetiaan hari ini, walaupun tidak seberapa, pegang itu, bangun itu, kembangkan itu, majukan itu, ya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Mahkota Allah merupakan simbol kemuliaan, simbol keagungan kehidupan rohani kita. Ya, jangan mengagung-agungkan hal yang bersifat fisik, sedangkan kita mengabaikan sikap kita, moralitas kita. Itu Allah merupakan penilaian yang terbalik. Tuhan tidak melihat seganteng apa kita, sekaya apa kita, sepintar apa kita, tapi Tuhan melihat bagaimana sikap hati kita yang benar, yang tulus. Amin. Ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru. Ya. Beberapa pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Aku pun akan melindungi engkau, ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa kita tidak akan mengalami jalan yang baik-baik saja dalam hidup ini. Pencobaan itu akan melanda semua orang, dan disitulah sebagai momentum atau sebagai wadah, sebagai kesempatan untuk menguji kita. Nah, kadang-kadang persoalan-persoalan sepele di antara kita saja itu sudah membuat kita tersingkir, bukan? Persoalan antara gembala dengan jemaat, ya. Jangan berpikir bahwa hanya jemaat atau BPJ saja yang menyingkirkan dirinya. Ada juga gembala, ya. Ketika dia merasa sudah tidak nyaman lagi di situ, dia pamit. Bahkan dia tidak pamit, dia pergi, ya. Atau juga anggota jemaat atau BPJ tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk pamit. Saya waktu masih umur belum belasan tahun waktu itu, ya, saya melihat kondisi hubungan antara gembala dengan badan pengurus jemaat, di mana saya mulai bertumbuh menjadi seorang Kristen. Ada sebuah perbedaan, lalu kemudian mereka ribut. Gembala itu tidak diberikan kesempatan lagi untuk berbicara di hadapan jemaat, menjelaskan atau membela diri, ya. Lalu kemudian dia berangkat, ya. Nah, pengalaman Pak Filemon, Bapak Ibu masih ingat Pak Filemon yang pernah menyampaikan satu kali dia berkunjung, lalu kemudian ketika dia pulang, itu rumah pastori itu sudah digembok. Lalu kemudian disuruh 1 kali 24 jam sudah harus keluar dari rumah pastori itu. Ya. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Ya. Apakah ini watak dan sikap kekristenan yang sesungguhnya? Ya. Karena itu, ya, mari kita merenungkan seperti apa kehidupan Kristen yang sejati. Sekali lagi, bahwa sikap kita terhadap sesama kita sebenarnya itu juga menunjukkan seperti apa sikap kita kepada Tuhan. Kita akan diuji, tapi Tuhan katakan, aku pun akan melindungi engkau. Ujian kita tidak hanya saya yang susah-susah, yang membuat kita sengsara, yang membuat kita tidak enak, tetapi ujian itu juga datang dalam bentuk yang indah-indah, yang manis, yang bagus secara manusia. Tapi mari kita waspada. Ayat yang ke-11, peganglah apa yang ada padamu. Kalau engkau setia hari ini, mari kita setia sampai akhirnya.
Kalau kita benar, mari kita mempertahankan kebenaran itu. Ya. Siapa yang menang sampai akhir akan dijadikan sebagai suku guru di dalam bait suci Allah. Artinya ialah bahwa orang itu akan menjadi sosok figur yang menjadi standar patokan bagi orang lain. Ya. Ada anggota jemaat atau BPJ yang dianggap sebagai sosok guru, artinya menjadi contoh dan teladan, di mana pikirannya, perkataannya didengar. Ya. Bahkan walaupun tidak menjabat, tetapi keputusan-keputusannya merupakan kebijaksanaan. Soko guru. Ada gereja ya, di mana dijadikan sebagai sebuah standar dan menjadi kesaksian dan teladan bagi gereja-gereja lain. Dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku. Artinya bahwa keseluruhan hidup orang itu atau kelompok orang itu menjelaskan bahwa mereka benar-benar orang yang setia kepada Allah. Pesan yang umum sebagaimana disampaikan kepada jemaat-jemaat lain, firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ya, ia akan kujadikan soko guru. Yang terakhir ayat yang ke-13, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya rasa bahwa pernyataan ini disampaikan kepada hampir semua jemaat atau ketujuh jemaat tadi. Ini tujuannya apa? Supaya mari kita dengar, mari kita perhatikan, lalu kemudian mari kita lakukan, mari kita hidup seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Sehingga dengan demikian, ketika Kristus datang pada kali yang kedua, kita semua akan diangkat untuk pulang bersama-sama dengan Dia. Kita tetap setia. Sabaslah, hai hambaku yang setia. Turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukan pernyataan, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini atas firman-Mu yang disampaikan oleh Kristus sendiri melalui Rasul Yohanes untuk jemaat di Philadelphia. Walaupun mereka jemaat yang dianggap kecil dan juga menghadapi begitu tantangan yang luar biasa, tapi mereka tetap setia kepada firman Allah. Mereka tetap berpegang teguh pada nama Kristus. Mereka tidak menyangkal nama Kristus. Dan Kristus memuji mereka, meneguhkan, menopang mereka. Tuhan tolong kami. Nilai-nilai apa yang harus kami pelajari pada jemaat Philadelphia ini? Kami juga merasa bahwa kami adalah jemaat yang tidak seberapa. Kami jemaat yang kecil. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Tantangan dan pergumulan apapun yang kami hadapi, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar, tolong mampukan kami untuk dapat melihat itu sebagai bagian proses untuk membuktikan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Kesetiaan kami kepadamu, kami harus buktikan dalam sikap kami antar sesama kami. Terpujilah nama Bapa. Sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus sebagai bentuk peringatan kami terhadap Kristus yang telah menderita dan mati bagi kami. Karena itu Tuhan, jadikan momentum ini sebagai momentum untuk kami membangun kembali komitmen kami kepada Tuhan. Pujilah nama Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya mengajak BPJ yang bertugas bersama dengan saya untuk melayani jemaat dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, katakan, ku telah mati.
Teguhkan pernyataan kami di hadapan Dia Tuhan, bahwa kami mati dari kehidupan kami yang lama. Kami akan hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih. Amin. Biarlah pernyataan ini keluar dari hati kita. Kalau kita mati dari hidup kita yang lama, kita mengatakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing berdoa, berbicara dengan Tuhan. Minta Tuhan untuk meneliti kehidupan kita. Minta Tuhan untuk dapat memberikan kepekaan kepada kita. Jika ada dosa, jika ada kesalahan yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan, akui, minta ampun. Ya, kita sering lemah. Minta kepada Tuhan untuk menguatkan kita. Dan jika engkau sakit secara jasmani, pergunakan waktu ini untuk menerima kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan dari Tuhan. Bapa, ini kami pagi hari ini, kembali lagi kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dalam hal kami mengingat penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib. Kami mohon Tuhan, Engkau ampuni dosa kami, Engkau teguhkan dari kelemahan kami, dan biarlah kami terus membangun komitmen dan hidup untuk kuat di dalam Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap setia kepada Tuhan, sama seperti jemaat di Philadelphia. Kalaupun juga kami sakit, kami mohon ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, lawat jamah sembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Mari kita angkat
roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
syukur dan terima kasih kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang telah mengasihi kami, Engkau yang telah mengirim Kristus ke dalam dunia ini, menderita, mati, namun bangkit kembali naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami. Engkau juga menjamin kehidupan jasmani kami sampai dengan hari ini. Janji-Mu bahwa Engkau akan menolong kami dalam kesulitan kami, termasuk kesakitan kami, menyembuhkan setiap orang yang sakit, supaya kami hidup bagi Kristus, melayani, bersaksi, menginjil. Terima kasih Tuhan untuk sukacita hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan, Engkau diagungkan, dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Masih berdiri bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saja kita sekalian untuk bangkit berdiri, untuk kita menyelesaikan ibadah ini. Atau masih mulai itu? Ya, nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ajaib Tuhan Yesus Yerusalem. Beribadah, Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesai. Harapan, doa dan iman kami kiranya apa yang kami lakukan ini sungguh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya hari ini kami diteguhkan, diberkati dengan firman-Mu, diberkati dengan puji-pujian, diberkati dengan kesaksian, diberkati dengan semua hal yang ada dalam ibadah ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Berkati kami sebagaimana janji firman-Mu, bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ajar kami untuk tetap setia melayani sampai pada akhirnya. Dan berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati supaya kami tetap semangat dalam menjalani kehidupan rohani kami. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Tuhan juga berkati kehidupan rumah tangga kami supaya kami senantiasa harmonis, bersikap sebagaimana Kristus bersikap, sehingga sikap hidup kami dapat memberkati seisi rumah kami bahkan orang lain. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu.
Tuhan Engkau berkati tangan-tangan mereka sehingga apa yang dikerjakan dapat menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh sakit. Kami mohon jamah sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan secara khusus, baik ekonomi, kesehatan, pergumulan hubungan, baik itu sesama anggota keluarga maupun juga dengan orang lain. Yang mohon kekuatan daripada Tuhan, mampukan kami untuk melangkah keluar dari ego kami, dan kami saling mendatangi satu yang dengan yang lain untuk memulihkan hubungan itu. Sadarkan kami bahwa hidup kami di hadapan Tuhan, sebagaimana kami bersikap terhadap Tuhan, demikian pun juga kami harus bersikap terhadap sesama kami. Bapa di sorga, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini karena mereka di tempat yang lain. Tuhan Engkau berkati mereka. Kami mau berdoa untuk Pak Thomas yang ada di Baghdad, berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor, kami berdoa untuk Ibu Vivi yang ada di Amerika, juga Alvin Ine, juga Tirta Claudia yang ada di Amerika. Tuhan Engkau berkati mereka. Demikian pun juga Tuhan Anggi yang ada di Jepang. Tuhan Engkau berkati Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang lain yang mungkin ada di tempat yang lain pada hari ini. Walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi Tuhan sertai dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk anak kami Bernadette yang akan berangkat ke Eropa besok. Tuhan sertai dalam perjalanan, baik pertukaran mahasiswa dan tiba di sana dengan selamat melanjutkan pendidikan. Engkau tolong sehingga dia bisa kembali. Terima kasih juga Tuhan, dalam minggu ini jemaat Tuhan akan berangkat atau pergi ke tempat di mana mereka akan bekerja kembali. Para di mana akan kembali ke Jombang. Tuhan sertai, berikan kesehatan, kekuatan, mampukan untuk bekerja dan lindungi dalam segala aspek. Demikian juga Bapak Ibu yang lain. Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Mohon hikmat, akal budi, kemampuan yang disanggupan untuk belajar, sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Baik mereka dari TK, SD, SMP, SMU, bahkan sampai perguruan tinggi. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami sudah melunasi biaya sewa daripada tempat ini untuk satu tahun ke depan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah saling menopang, saling mendukung. Bahkan juga ada teman relasi yang boleh mendukung dan membantu kami. Berkati mereka Bapak. Kami berdoa, kami tak yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Walaupun jemaat kami sedikit, tapi kami tahu bahwa Tuhan Allah yang kami percaya Maha Kuasa. Kami tetap berharap bahwa Tuhan akan menolong kami dengan adanya tempat ibadah yang tetap yang menjadi milik anggota jemaat-Mu. Karena itu mampukan kami untuk tetap solid dan bersatu, karena kami tahu bahwa dalam kebersamaan dan kebersatuan itu kuasa-Mu nyata. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Rindu kami supaya Tuhan tambahkan jumlah bilangan kami, dan biarlah ada anggota-anggota baru, baik 1-2 orang ataupun keluarga yang bisa bergabung dengan kami. Kami minta itu. Ajar kami semua untuk bersaksi. Ajar kami semua untuk mengajak orang lain. Ajar kami untuk memberitakan kebaikan Kristus yang telah kami alami dalam hidup ini. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai pada gereja-gereja lokal, badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah sampai kepada gembala-gembala di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau berkati kerjasama di antara pimpinan-pimpinan di semua denominasi gereja. Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk penginjilan dalam negeri luar negeri. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, demikian pun juga jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati. Juga kami berdoa Tuhan untuk tahun politik tahun 2024. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong bangsa ini supaya tetap aman, utuh, dan yang terpilih adalah mereka yang memperoleh amanat dari Tuhan untuk dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Pihak-pihak oknum-oknum tertentu yang mencoba untuk membuat masalah, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah mereka juga memperoleh pikiran yang baik, sehingga mereka memiliki niat yang baik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk persembahan jemaat-Mu hari ini. Tuhan Engkau berkati persembahan ini sebagai wujud tanda
kasih kami, ucapan syukur kami, tanggung jawab kami terhadap pelayanan pekerjaanmu di tempat ini. Dan biarlah melalui pemberian ini sebagai bukti nyata iman kami, kasih kami kepadamu. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami tidak sebut dalam doa ini karena keterbatasan kami. Namun kami percaya bahwa Kristus yang Maha Kuasa, yang menjadi juru syafaat dan imam besar kami, turut menyampaikan kepada Bapa di surga, dan apa yang kami doakan, Tuhan Engkau mengabulkannya sesuai dengan kasih karunia-Mu terhadap setiap kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang berselamatkan kami sudah berdoa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang untuk menyebut saleh-saleh. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang.